Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan salam hormat. Yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Muhammad Wahyudi MKom MM MPD selaku Rektor Universitas Bina Sarana Informatika. Yang terhormat Ibu Diah Puspitasari MKom selaku Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Universitas Bina Sarana Informatika. Yang terhormat Bapak Suharyanto MKom selaku Wakil Rektor 2 Bidang Kemahasiswaan Universitas Bina Sarana Informatika. Yang terhormat Bapak Adi Supriyatna MKom selaku Kaprodi Sistem Informasi Akuntansi Kampus Utama. Yang terhormat kepada Bapak Rijal Amegia Saputra MKom selaku Kaprodi Sistem Informasi Akuntansi Kampus Kota Sukabumi dan sebagai juga narasumber acara pada pembekalan pada siang hari ini. Yang terhormat Bapak Dede Firmansyah Saifuddin MKom selaku Kaprodi Sistem Informasi Akuntansi Kampus Kota Karawang. Yang terhormat Ibu Sri Wasianti selaku Kaprodi Sistem Informasi Akuntansi Kampus Kota Bogor. Yang terhormat kepada Bapak Angga Ardiansyah MKom selaku Kaprodi Sistem Informasi Akuntansi Kampus Kota Tegal. Yang terhormat Ibu Chandra Agustina MKom selaku Kaprodi Sistem Informasi Akuntansi Kampus Kota Surakarta. Yang terhormat Ibu Lisnawanti ST MKom selaku Kaprodi Sistem Informasi Akuntansi Kampus Kota Pontianak. Yang terhormat kepada Bapak Ibu Panitia pembekalan sertifikasi kompetensi programmer bidang software development prodi sistem informasi akuntansi pada siang hari ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Beserta segenap hadirin rekan-rekan mahasiswa yang hadir siang hari ini yang berbahagia. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat serta salam kami curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga dapat bertatap layar dalam acara siang hari ini. Izinkan saya perkenalkan diri, saya Siva Faujia selaku moderator yang akan memandu acara pada siang hari ini. Atas nama panitia, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada hadirin peserta mahasiswa-mahasiswi program studi Sistem Informasi Akuntansi yang sudah bersedia menyempatkan diri untuk hadir dalam acara pembekalan sertifikasi kompetensi programmer yang akan dilaksanakan. Tujuannya agar teman-teman rekan mahasiswa mendapatkan pembekalan terkait informasi dari proses sertifikasi komputer programmer sehingga dapat mengikuti proses sertifikasi dengan lancar dan nanti bisa dinyatakan kompeten. Amin, amin, ya robbal alamin. Ya, hadirin yang saya banggakan, atas nama pembawa acara, izinkan saya untuk membaca tata tertib acara pada kegiatan pembekalan sertifikasi kompetensi programmer bidang software development program studi informasi pada siang hari ini. Tata tertib webinar yang pertama. Pada sesi presentasi narasumber, hanya pembicara yang dipersilakan berbicara menyampaikan pemaparan materi dan video. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir noise distraction saat webinar berlangsung. Saat peserta bergabung ke Zoom webinar, host akan menyiapkan audio. Peserta dapat berkomunikasi melalui fitur chat dengan mengirimkan pesan kepada panelis. Sesi tanya jawab akan dibuka setelah pemaparan dari narasumber selesai. Pertanyaan akan dibatasi sesuai dengan waktu yang tersedia.
Pada sesi tanya jawab atau diskusi, peserta yang ingin mengajukan pertanyaan dapat melalui fitur chat, memberikan raise hand atau angkat tangan dengan menyebutkan nama, asal kampus, dan pertanyaan. Peserta dilarang menyebarkan tautan yang mengandung sara atau ujaran kebencian serta tidak sesuai dengan semangat dan tujuan acara. Untuk kelancaran dan kenyamanan diskusi online, mohon tidak menyebarkan atau mendistribusikan link Zoom ini kepada pihak lain. Ya, sekarang marilah kita awali acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi acara ini bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Para hadirin rekan-rekan mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika, mari kita lakukan sesi foto bersama di awal dulu karena kita masih fresh sebagai dokumentasi acara pada siang hari ini. Kepada seluruh peserta dimohon untuk mengaktifkan kameranya. Saya akan ngambil slide dan berikan senyuman yang terbaik. Panitia, apakah sudah ready untuk foto dokumentasi? Sudah, Bu. Sudah baik. Ya, kita pandu. Berikan senyuman yang terbaik. Ada 6 slide ya. Baik, saya mulai aba-aba dari 1, 2, 3. Ya baik, next lanjut slide kedua. Baik, tetap berikan senyuman yang terbaik ya, karena kita tidak tahu ada di slide keberapa. Baik, saya mulai dari 1, 2, 3. Baik, saya lanjutkan slide berikutnya. 1, 2, 3. Ya, slide yang keempat. 1, 2, 3. Oke, slide yang berikutnya masih tidak ada gambar ya. Baik, berarti kita sudahi saja untuk mempersingkat waktu. Ya baik, hadirin yang saya hormati, setelah sesi foto bersama, marilah kita dengarkan sambutan dari Bapak Adi Supriyatna MKom selaku Kaprodi Sistem Informasi Akuntansi Kampus Utama. Kepada Bapak Adi Supriyatna MKom, layar dan waktu kami persilahkan. Silakan Pak Adi. Baik, terima kasih Bu Syifa. Suara saya terdengar? Terdengar Pak Adi, jelas. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati Rektor Universitas Bina Sarana Informatika, Bapak Dr. Insinyur Muhammad Wahyu di MKom MMPD IPU, Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Ibu Dia Puspitasari MKom, Wakil Rektor 2 Bidang Non-Akademik Bapak Suharyanto MKom, kemudian Dekan Fakultas Teknik dan Informatika Bapak Dr. Budi Rosyadi MKom, kemudian Bapak Ibu Ketua Program Studi Sistem Informasi Akuntansi Kampus PSDKU, kemudian Bapak Rizal Amedia Saputra MKom, narasumber kita pada kegiatan hari ini. Terima kasih banyak Pak Rizal atas waktunya. Kemudian Bapak Ibu panitia kegiatan pembekalan sertifikasi kompetensi programmer bidang software development, serta yang saya cintai dan saya banggakan mahasiswa-mahasiswi semester 4 ya, program studi sistem informasi akuntansi baik dari kampus utama, kampus Kabupaten Karawang, kampus Bogor, kemudian kampus Tegal, Surakarta, Pontianak, dan Sukabumi. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin, hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat waktu luang, sehingga teman-teman di sini bisa menghadiri kegiatan yang kami selenggarakan. Jadi yang perlu teman-teman ketahui, tujuan dari kegiatan ini adalah pembekalan ya, atau pemberi sosialisasi terkait kegiatan yang memang akan kita selenggarakan nanti mulai tanggal 18, yaitu kegiatan sertifikasi kompetensi programmer ya, skema programmer.
di bidang software development. Jadi tujuan dari kegiatan ini dilaksanakan adalah untuk memenuhi salah satu kompetensi lulusan, di mana di salah satu profil lulusan dari program studi Sistem Informasi Akuntansi, yaitu programmer, di mana kami memfasilitasi mahasiswa agar lulusan mahasiswi Sistem Informasi Akuntansi nanti memiliki kemampuan, yang memiliki skill yang diakui dengan adanya sertifikasi kompetensi, khususnya di bidang programmer. Ya, kemudian mungkin yang perlu teman-teman ketahui juga adalah bahwa nanti pada saat kalian mau mendaftarkan diri pada mengikuti periode bimbingan di tahun 2023 nanti, teman-teman kemungkinan persyaratannya adalah yang utama wajib memiliki sertifikasi kompetensi, gitu ya, baik sertifikasi programmer ataupun sertifikasi kompetensi Zahir ya, yang sudah memang kami selenggarakan pada sebelum-sebelumnya. Nanti pada kegiatan ini narasumber kita salah satu asesor ya, teman-teman, asesor yang ada di LSP UBSI, yaitu Bapak Rizal Amegia Saputra MKOM. Beliau juga sebagai asesor di SMK di wilayah Sukabumi. Jadi nanti akan disampaikan secara detail nih oleh Pak Rizal terkait bagaimana teknis pelaksanaan sertifikasi kompetensi, kemudian dokumen-dokumen apa yang harus kami siapkan, lalu jawaban-jawaban apa yang harus kalian siapkan untuk melaksanakan kegiatan sertifikasi kompetensi programmer ini, ya. Dan kami bekerjasama dengan LSP P1 Universitas BSI menyelenggarakan kegiatan ini. Jadwalnya sudah ditentukan, ya, seperti yang sudah kami sampaikan di WhatsApp group, bahwa teman-teman sudah bisa mengakses, melihat jadwalnya, mengupload dokumennya di laman lsp.bsi.ac.id. Nanti silakan teman-teman kalau masih ada kendala pada saat melakukan akses atau melakukan penguploadan data atau input data di laman tersebut, bisa dikonfirmasikan kepada kami. Silakan diskusikan apapun yang kalian tanyakan kepada kami, silakan melalui kegiatan ini ataupun nanti pada saat pelaksanaan sertifikasi kompetensi. Oke, akhir kata, mari teman-teman semua, mahasiswi ASESI, ya, Prodi Sistem Informasi Akuntansi, menyimak apa yang disampaikan oleh Bapak Rizal Amegia Saputra MKOM, kemudian pahami sehingga nanti kalian dapat melaksanakan sertifikasi kompetensinya itu dengan benar, gitu ya. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan dengan lancar dan apa yang disampaikan oleh narasumber kita dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih kepada Bapak Adi Supriyatna MKOM atas kesediaan waktunya memberikan sambutan. Ya, selanjutnya, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk menanamkan nilai kebanggaan dan cinta tanah air kita ke dalam jiwa kita masing-masing. Kepada seluruh peserta, dimohon dengan sikap sempurna.
Ya baik, masuklah kita kepada acara inti pembekalan sertifikasi kompetensi programmer bidang software development program studi sistem informasi akuntansi. Materi akan dibawakan oleh Bapak Rizal Amegia Saputra MKom. Beliau adalah Kaprodi dari Sistem Informasi Akuntansi Kampus Kota Sukabumi. Beliau juga seorang dosen kampus Universitas Bina Sarana Informatika dan beliau juga seorang asesor programmer dan memiliki sertifikasi kompetensi bidang programmer dan data science. Ya, untuk Bapak Rizal Amegia Saputra MKom, apakah sudah ready, Pak? Suaranya gimana, Bu Ya, Siva? sudah ready, Pak? Oke, siap. Ya, baik. Ya, untuk mempersingkat waktu kepada Bapak Rizal Amegia Saputra MKom, waktu dan layar kami persilahkan. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Bu Siva. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul ya di sini dengan keadaan sehat walafiat. Serta tak lupa selawat serta salam marilah kita curahkan kepada Nabi kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Bina Sarana Informatika, Bapak Dr. Insinyur Muhammad Wahyudi, MKom MPD IPU. Yang saya hormati Ibu Wakil Rektor 1, Ibu Diah Puspitasari MKom. Yang saya hormati Bapak Wakil Rektor 2 ya, Bapak Suharyanto MKom. Yang saya hormati Bapak Ibu Kaprodi, baik kampus utama maupun PSDKU, ya, Bapak Adi, Bapak Dede Firmansyah Saipudin, ada Ibu Sri Wasyanti, ada Bu ada Ibu Lisnawanti ya dari Pontianak, ada Ibu Chandra dan ada Pak Angga dari Tegal ya. Dan Bapak Ibu panitia semuanya, alhamdulillah hari ini kita dapat berkumpul ya, ketemu lagi secara virtual. Dan yang saya banggakan tentunya mahasiswa-mahasiswi Prodi Promosi Akuntansi BSI ya, alhamdulillah semuanya bisa berkumpul. Saya lihat di sini ada sekitar 150 total yang hadir. Mudah-mudahan hari ini kita berkumpul dan kita bisa sharing ya di acara pembekalan ini. Teman-teman semua bisa mendapatkan persiapan yang lebih matang lagi untuk menghadapi nanti sertifikasi kompetensi. Teman-teman semuanya, saya panggil teman-teman aja ya, biar sedikit lebih akrab lagi. Izin bentar ya, saya sedikit ini suaranya. Tak kenal maka tak sayang teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Rizal Amegia Saputra. Saya tinggal di daerah Sukabumi. Sebentar, ini profil saya. Saya tinggal di daerah Sukabumi, daerah Sukaraja tepatnya. Tentunya saya pernah mengemban pendidikan juga ya, sampai S2 di Nusa Mandiri. Untuk pekerjaan ya sekian ya. Sampai sekarang itu sebagai ketua program studi di Prodi SIA Kota Sukabumi. Namun ada beberapa yang saya pernah ikuti, yaitu untuk Serdik tahun 2019, ada sertifikat kompetensi web junior ya di tahun 2017, sampai dengan yang terbaru yaitu adalah sertifikat kompetensi data analis tahun 2022. Skop penelitian saya lebih ke data mining dan image processing dan sistem informasi. Baik teman-teman, sebelum nanti saya masuk ke pembakalan lebih dalam lagi ya, terutama di penjelasan alur ya penggunaan webnya LSP, kita sedikit
mundur dulu ya, mengulas sedikit sebentar. Teman-teman ini, bahwa kita sudah masuk ke abad 21, tentunya teman-teman mungkin pernah mendengar ya, bahwa beberapa tahun yang lalu kita diramaikan dengan adanya industri 4.0 ya. Dan yang terbaru itu kita sudah masuk ke era society 5.0 ya. Dulu di era industri 4.0 mungkin teman-teman pernah mendengar seminar ataupun informasi ya, bahwa pada saat itu beberapa pekerjaan itu diambil oleh robot ya, seperti itu. Nah, tahun 2019 Jepang mencanangkan bahwa mereka sudah masuk ke society 5.0, artinya ke peradaban 5.0. Industri 4.0 sama society itu beda ya teman-teman. Kalau industri itu lebih ke alatnya, sementara society itu lebih ke peradabannya. Jadi di mana di society 5.0 ini manusia itu berdampingan hidup dengan robot. Jadi pekerjaannya itu dibantu oleh menggunakan beberapa robot ataupun yang lainnya. Ya, dengan kata lain dibantu oleh teknologi informasi. Itu adalah abad 21 sekarang. Tentunya ada tantangan, tentunya ada peluang di sana. Ya, oke. Lebih dalam lagi teman-teman, tahun 2015 bahwa Indonesia sudah membuka peluang. Ya, kita sudah masuk ke era masyarakat ekonomi ASEAN. Ya, di mana beberapa negara yang terbentuk di dalam ASEAN ini itu secara bebas ya bisa masuk ke negara tersebut untuk bekerja dan lain-lain. Ya, tentunya di sini juga sama, ada peluang dan tantangannya. Ya, oke, teman-teman, peluang dan tantangan dalam ya di sini yang pertama itu tentunya ada dari segi pertanian ya, dari sisi pertanian, ada dari sisi perdagangan, ada juga dari sisi investasi. Nah, tentunya yang paling penting itu adalah yang akan kita kupas tuntas itu adalah ini dari sisi ketenagakerjaan. Ya, apa yang harus kita siapkan, teman-teman? Nah, menurut Undang-Undang tahun 2003 nomor 13 tentang ketenagakerjaan pasal 18 ini teman-teman. Tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja ya. Setelah mengikuti pelatihan kerja yang disediakan lembaga pelatihan kerja pemerintah, lembaga pelatihan kerja swasta ataupun pelatihan di tempat kerjanya. Nah, bagi teman-teman mungkin ya ada beberapa teman-teman yang pernah mengikuti pelatihan ya. Seperti hanya saya pernah kemarin bersama Pak Adi juga bersama teman-teman yang lain juga mengikuti pelatihan digital talent yang disegerakan oleh Kominfo dan alhamdulillah mendapatkanlah sertifikat kompetensi itu. Ataupun dari teman-teman yang di wilayahnya itu ada diklat ya, teman-teman bisa mengikuti diklat itu biasanya mendapatkan sertifikat kompetensi. Nah, di sini di nomor 2 ini pengakuan kompetensi kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan melalui sertifikat kompetensi kerja ya. Nah, serta sertifikat kompetensi kerja sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 2 dapat pula diikuti oleh tenaga kerja yang telah berpengalaman. Jadi teman-teman kalau misalkan udah kerja, nah bisa mengikuti itu. Ya. Terus untuk melaksanakan sertifikat kompetensi kerja dibentuklah Badan Nasional Sertifikat Profesi ataupun BNSP yang independen. Nah, ini adalah cikal bakal nanti yang teman-teman kita ya, terutama BSI bekerjasama dengan BNSP, yang akhirnya nanti teman-teman mendapatkan sertifikat kompetensinya itu yang dikeluarkan oleh BNSP, ya seperti itu. Oke, sebentar teman-teman. Nah, untuk Badan Nasional Sertifikasi Profesi itu pada bab 2 ayat 1 bahwa BNSP merupakan lembaga yang independen dalam melaksanakan tugasnya dan bertanggung jawab kepada Presiden. Nah, pada bab 2 pasal 3
BNSP mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja. Nah, sini guna terlaksananya tugas tersebut, BNSP dapat memberikan lisensi kepada LSP ya, yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan BNSP dalam melaksanakan tugasnya dan tanggung jawabnya kepada Presiden. Untuk itu, kampus kita pas waktu itu ya merespon dengan cepat mengenai kebijakan-kebijakan yang ada dan berdirilah sebuah LSP ya, namanya LSP BSI ya. Nah, LSP ini nanti teman-teman yang akan menguji teman-teman ya, bahwa LSP ini memiliki asesor terbaiknya yang nanti akan menguji teman-teman di sini ya. Nah, sebenarnya LSP ini BSI ini ada ini ya teman-teman, ada beberapa skema yang nanti akan bisa dipilih oleh mahasiswanya ya. Nah, salah satunya itu adalah skema programmer yang sekarang teman-teman akan dilaksanakan ya. Nah, LSP ini tahun 2017 berdiri dan mendapatkan lisensi itu tahun 2018 ya. Oke. Tadi sempat saya ulas dunia industri ya, terus badan diklat ataupun BNSP ataupun LSP ya. Sini kita akan mengarah ke poin LSP ataupun BNSP. Begitu juga untuk di diklat profesi teman-teman. Nah, nanti mungkin teman-teman bisa mengikuti pelatihan juga ya. Saya lihat kemarin ada informasi di webnya ini, Digital Talent Kominfo. Itu banyak sekali pelatihan-pelatihan yang teman-teman bisa ikuti ya. Dan itu gratis teman-teman. Ya, gratis, tidak bayar, tinggal ikuti, justru dikasih materi gratis, terus misalkan pulsa, kalau online itu pulsa gratis, kalau misalkan offline itu biasanya dikasih dana ya untuk penginapan, makan dan lain-lain. Jadi kalau misalkan nanti setelah sertifikat kompetensi programmer ini selesai, nah, teman-teman kalau misalkan mau meningkatkan lagi ya, agar supaya nanti di portofolio itu teman-teman banyak sekali pelatihan-pelatihannya. Nah, bisa mengikuti di digital talent ini ya. Seperti itu. Oke, teman-teman, kita lebih jauh lagi bahwa di skema LSP BSI ini kita akan mengambil skema programmer. Ya, di sini di skema programmer ini ada 9 unit ya, teman-teman yang akan diuji kompetensikan. Nah, ini yang pertama yaitu mengimplementasikan pemrograman terstruktur. Nah, di sini teman-teman nanti di POM IA2 ataupun 06 ya, itu ada soal-soal isai yang harus teman-teman kerjakan. Ya. Poin-poinnya itu nanti akan ngambil dari 9 unit ini. Ya, misalkan ya seperti halnya melakukan debugging. Bagaimana caranya melakukan debugging itu? Nah, secara teorinya kan mungkin teman-teman bisa mencari tuh soal-soal tentang debugging itu seperti apa. Ya. Kalau misalkan pemrograman terstruktur biasanya misalkan pengertian dari pemrograman terstruktur dan misalkan berbasis OOP itu seperti apa. Nah, itu teman-teman harus tahu sampai di situ. Ya. Dikarenakan nanti soalnya itu agak lumayan banyak, teman-teman. Dan itu harus selesai ya pengerjaannya itu. Ini selain nanti pengujian proyeknya ya, ada sebagian soal essay yang harus teman-teman kerjakan ya. Oke, jadi ada 9 unit nanti yang akan kita ujikan ya, teman-teman. Oke. Nah, untuk peta jadwal uji kompetensi prodi informasi akuntansi itu yang saya tahu bahwa di kampus utama itu tanggal 18 sampai 20 Juli ya. Kampus Karawang 18 dan 22 Juli, kampus Bogor ada 18 Juli dan kampus Sukabumi 20 Juli, kampus Tegal 21 Juli ya, dan kampus Solo 21 Juli dan terakhir adalah kampus Pontianak 18 Juli. Nah, teman-teman semuanya saya harap sudah bergabung di grup asesor masing-masing ya. Kenapa? Dikarenakan itu akan memudahkan komunikasi teman-teman dengan asesor ya. Barangkali misalkan ada yang kendala apapun itu
Mungkin bisa disampaikan hari ini juga ke kami, ataupun misalkan bisa disampaikan kepada asesornya. Ya, dikarenakan biasanya ya pengalaman-pengalaman itu suka ada aja kendala pada saat pelaksanaan uji kompetensi. Jadi yang saya harapkan buat teman-teman di sini, sebelum tanggal-tanggal ini segeralah gabung dengan grup ya masing-masing asesornya, supaya nanti kalau misalkan ada kendala apapun itu bisa disampaikan kepada asesornya ya. Ataupun kalau misalkan saya mau sekarang menyampaikannya boleh ya. Kebetulan kan di sini semua kaprodi hadir. Jadi bisa disampaikan dan mungkin nanti bisa ada jawaban yang bisa mengatasi permasalahannya. Baik teman-teman, nanti berhubung uji kompetensinya itu secara offline ya di kampus, jadi ada beberapa persyaratan yang harus teman-teman penuhi ya pada saat mengikuti sertifikat kompetensi ini. Yang pertama itu jangan lupa nanti pakaiannya pakai pakaian kemeja putih ya, seperti halnya UTS ataupun UAS. Yang keduanya pakai celana rok bahan katun. Yang ketiga jangan lupa pakai alma mater. Jadi kalau misalkan ada yang tidak ada alma mater bagaimana Pak? Ya silakan pinjam dulu ke yang lainnya ya. Jadi ini adalah persyaratannya harus teman-teman penuhi. KTP ataupun KTM silakan dibawa ya. Tentunya membawa laptop ya, dikarenakan nanti ada uji proyek juga kan, dan mengerjakan soalnya. Nah, yang terakhir adalah program yang sudah siap didemokan. Nah, jadi teman-teman silahkan bawa laptop dan ada isi aplikasinya yang nanti akan didemokan kepada si asesor. Ya. Nah, sekarang kan yang saya tahu datanya itu kebanyakannya adalah semester 4. Nah, teman-teman kan kemarin ada mata kuliah pemrograman akuntansi 2. Nah, itu udah bagus tuh ya, bisa dibawa, bisa didemokan kepada si asesor. Dikenakan PA2 itu kan Rafael ya, itu udah komplit di situ, mau apa ada di situ. Ya, beda dengan teman-teman membawa aplikasi yang berbasis ini ya, web natif gitu yang masih berbentuk terstruktur bukan OOP. Ya. Oke, itu yang persyaratannya harus teman-teman nanti bawa dan gunakan ya. Oke, kita masuk ke penggunaan sistem LSP Universitas BSI. Teman-teman, saya harap udah masuk juga ke sini ya. Nah, kalaupun misalkan nanti teman-teman ada yang kendala masuk nih, misalkan Pak, saya tidak bisa login nih. Nah, boleh tuh disampaikan kepada asesornya ya. Ataupun di sini nanti bisa disampaikan. Nah, supaya nanti kita ataupun kami bisa segera menghubungi pihak LSP dan mengatasi permasalahan tidak bisa login tersebut ya. Nah, untuk loginnya teman-teman bisa ke websitenya lsp.bsi.ac.id dan nanti untuk loginnya menggunakan NIM dan passwordnya yaitu tahun, bulan, dan tanggal hari ya. Nah, kalau misalkan teman-teman sudah membuka webnya, kita masuk lagi. Nah, di sini teman-teman yang harus teman-teman pahami yaitu indikator progres pengerjaan ataupun status pengerjaan. Nah, biasanya mungkin ada yang bertanya ya, Pak itu kenapa sih tombolnya ada yang merah, ada yang kuning, ada yang hijau, ada yang hitam gitu kan. Perlu teman-teman ketahui bahwa yang tombolnya warna hitam itu step sebelumnya belum disetujui oleh asesor ya. Nah, kalau misalkan warnanya merah, data belum dilengkapi oleh asesi atau tidak diterima. Jadi, teman-teman, ketika misalkan login, ya, ternyata tombolnya masih pada merah, berarti itu belum dipenuhi. Ya, ataupun misalkan ada yang sudah diisi tapi ditolak oleh asesor. Ya. Nah, ada juga yang warnanya kuning. Nah, ini menunggu timbal balik dari asesor. Jadi, kalau misalkan teman-teman sudah ngupload, nah biasanya itu kan warna kuning. Nah, itu dinilai oleh asesor. Kalau misalkan oke, langsunglah warna hijau biasanya. Ya, hijau ini nanti teman-teman bahwa artinya data sudah disetujui oleh asesor. Ya, jadi silakan teman-teman login dan periksalah tombol-tombol ini. Ya, jangan sampai nanti ketika pada hari H-nya masih pada merah, wah itu bahaya. Ya, diusahakan dari sekarang, mumpung masih ada waktu beberapa hari lagi. Supaya apa? Supaya nanti teman-teman bisa langsung fokus ke
pembahasan proyeknya. Ya, dikarenakan apa? Teman-teman kalau misalkan ya, ini teman-teman ini belum dikerjakan nih yang pra-asesmen ini. Ini repot nanti di sini nih. Yang 02 sama 06 ini. Dikarenakan ini adalah ada soal yang harus teman-teman kerjakan gitu. Tapi kalau misalkan jauh-jauh hari ini udah selesai, udah diinput, udah warna hijau semua, ini enak nanti kesininya. Ya. Soalnya kalau misalkan teman-teman di awal aja udah repot, nanti biasanya ke sini juga repot nih. Udah tegang duluan. Ya. Tapi kalau misalkan di sini ya teman-teman udah jauh-jauh hari warna hijau semua misalkan. Nah, teman-teman enak tuh. Jadi tinggal teman-teman fokus ke proyeknya nanti. Ya, seperti itu. Oke. Alur tahapan uji kompetensi teman-teman yang pertama itu bahwa teman-teman ataupun asesi ya mengupload, nah ini kan wajib ya, mengupload bukti pembayaran, memverifikasi TUK, ya mengisi APL 01 dan APL 02. Itu yang pertama yang teman-teman harus lakukan. Terus yang keduanya apa? Nanti setelah teman-teman mengisi yang pertama ini, mengupload, memverifikasi TUK, mengisi APL 01 dan APL 02, itu teman-teman nanti akan diverifikasi ya oleh asesor. Nah, nanti ya apakah ini udah benar atau belum, apakah ini udah memenuhi syarat atau enggak, nah gitu. Nanti sama asesor itu. Ya, jadi kalau misalkan ini udah diisi, udah diupload, kan nanti berubah jadi warna kuning tuh, ya. Nah nanti si asesor akan memverifikasi. Kalau misalkan ini oke semuanya, nanti akan berubah, ya, jadi warna hijau gitu. Next, setelah itu nanti teman-teman mengerjakan dan mengupload IA02 dan IA06. Nah, ini teman-teman yang repot nih. IA02 itu nanti teman-teman mengerjakan aplikasi ya pada saat itu. Jadi nanti ada studi kasus ya, dibuatnya hanya satu form aja dan itu harus dikerjakan. Ya. Nah, kalau misalkan IA02 itu ada beberapa soal esai yang harus teman-teman isi. Ya. Seperti hanya tadi misalkan yang berkaitan dengan beberapa unit yang sudah saya tadi sampaikan. Misalkan tadi ya, apa perbedaannya misalkan pemrograman terstruktur sama pemrograman AOP misalkan. Ataupun misalkan yang lainnya, misalkan sebutkan 5 tipe data beserta pengertiannya ataupun fungsinya. Nah, teman-teman bisa tuh nanti langsung diisi dan lain-lain. Itu kalau tidak salah ada sekitar 50 soal tuh, bahkan lebih. Ya. Nah, jadi agar nanti teman-teman tidak riweh gitu kan, pada hari H mendingan yang pra-assessment tadi segera diisi, segera diupload dan segera menghubungi asesornya supaya nanti bisa langsung dicek oleh asesor. Kalau misalkan sudah hijau semua, misalkan yang pra-assessment itu enak, nanti teman-teman bisa fokus ke pengerjaan soal 02 dan 06 ya. Jadi fokus ke situ. Oke, itu ya yang ketiga. Nah, dan yang keempatnya apa? Nah, nanti asesor akan memeriksa ataupun menilai dan memverifikasi teman-teman apa yang teman-teman sudah tadi kerjakan, ya, yang IA01, IA02 dan IA06, gitu. Nanti kalau misalkan sudah oke semua, ya, nanti tinggal teman-teman apa tuh masuk lagi ke tahap berikutnya. Ya, jadi tahapan saat ujian kompetensi teman-teman itu adalah mempertanggungjawabkan proyek dan memastikan soal IA02 dan IA06. Ya, nanti asesor akan observasi dan mengisi formnya. Apakah ini sesuai jawabannya atau tidak? Nah itu teman-teman. Ya, jadi kenapa harus disiapkan jauh-jauh hari supaya teman-teman nanti bisa lebih matang lagi dan bisa lebih fokus lagi ke presentasi proyeknya. Ya, presentasi proyek itu sama seperti halnya nanti sidang teman-teman. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman bisa presentasi dengan baik, gitu kan, bisa menjelaskan dengan baik. Nah biasanya insya Allah nanti sidangnya tahun depan akan lancar. Ya, amin. Oke, dan selanjutnya teman-teman asesi itu akan mengisi form feedback
ya di AK03 gitu. Dan selanjutnya nanti asesor akan mengisi form AK05 dan AK06. Nah, kalau sudah selesai maka nanti teman-teman biasanya diumumkan mana yang kompeten, mana yang tidak. Nah, itu teman-teman. Ya. Jadi jangan sampai teman-teman ada yang tidak kompeten, itu bahaya. Ya. Jadi tolong siapkan dengan sebaik mungkin aplikasinya, teorinya dan lain-lainnya. Ya, supaya nanti berjalan lancar dan saya doakan semuanya lulus semua. Ya. Oke teman-teman, bahwa proses ujian potensi ini ada dua ya. Yang pertama tadi ada pra-assessment, yang kedua ada pengujian potensinya. Nah di pra-assessment teman-teman ada beberapa yang harus teman-teman upload tadi ya, yang sudah saya jelaskan. Nah ini, nanti teman-teman login aja ke aplikasi LSP-nya, nanti pilih ACC di situ dan nanti silakan semuanya wajib sudah mengupload bukti pembayaran. Ya. Jadi nanti login ke webnya menggunakan NIM dan password. Setelah itu pilih menu ACC data sertifikasi. Setelah itu nanti teman-teman bisa klik nih upload bukti pembayaran. Nah, yang pertama gitu ya, klik upload bukti pembayaran. Nah, yang keduanya apa? Nah, pilih nih tanggalnya nih, tanggal bayarnya nih, teman-teman. Kapan tanggal bayarnya gitu kan. Dan yang ketiganya adalah jangan lupa upload berkasnya, ya. Nah, setelah itu nanti bisa klik tombol upload. Pertanyaannya, Pak, bagaimana kalau misalkan bukti bayarnya waktu itu hilang? Nah, itu ya. Nah, teman-teman kan bisa di IKTM ya, di histori pembayaran itu bisa di print screen. Cari yang pembayarannya itu kalau tidak salah Rp250.000 di print screen, nanti upload di situ. Itu boleh ya. Kemarin mungkin udah disampaikan juga oleh Bu Mari dan Pak Adi di grup ya. Oke teman-teman, ini langkah pertama yaitu bukti harus diupload ya. Nah kalau misalkan sudah diupload, nah ini biasanya akan berubah tombolnya jadi warna hijau nih ya. Nah kalau misalkan udah warna hijau gini, maka nanti teman-teman harus melanjutkan langkah berikutnya ya. Kalau misalkan sudah hijau, nanti tinggal klik nih. Di sini ada tombol detail data ya. Itu kita akan masuk ke tahap berikutnya ya. Nah, untuk tahap berikutnya yaitu verifikasi TUK, teman-teman. Ketika klik tombol detail sertifikasi, nanti akan muncul di sini sebuah form pra-assessment. Di sini ada 3 tombol nanti. Ada verifikasi TUK, ada APL 01 dan ada APL 02. Namun yang harus teman-teman kerjakan terlebih dahulu adalah mengisi TUK-nya dulu, verifikasi TUK dulu, ya. Nah, kalau misalkan sudah klik tombol verifikasi TUK, nanti teman-teman akan si form akan menampilkan ini, ya, link ini, dan silakan teman-teman downloadnya linknya, ya, silakan download dan silakan ikuti perintah yang ada di file tersebut, ya. Nah bentuknya seperti ini teman-teman. Ini, nah ini kan ya. Nanti bentuk filenya masih seperti ini dan silakan ini isi. Silakan isi itu sesuai yang ada di spek teman-teman ya. Nah, bahwa di sini Profesor minumnya adalah 2 core ya. Untuk RAM-nya misalkan 4 GB. Nah, teman-teman misalkan bisa cek ke sistem ya. Klik kanan properties, nanti pilih di situ apa asesornya tuh. Profesornya tuh ya. Teman-teman bisa print screen dan masukkan ke sini datanya. Ataupun misalkan RAM-nya ya bisa menggunakan DXDiag tuh ya, print screen dan TPL di sini. Ataupun misalkan harddisknya tuh ya, silakan diekspor, bisa pilih harddisknya tempel di sini. Dan untuk perangkat lunak softwarenya, nah, OS-nya pakai apa? Apakah Windows atau apakah Linux ataupun yang lainnya? Silakan di print screen di bagian properties tempel di sini. Ya. Nah, di sini ada juga framework-nya ataupun tools-nya. Pakai apa codingannya? Nah,
Kalau saya biasanya pakai visual code, ya, misalkan teman-teman tinggal print screen visual code-nya, buka dulu ya. Nanti udah jalan, nanti teman-teman print screen tempel di sini. Dan untuk database-nya, teman-teman bisa menggunakan yang sum-nya itu ya. Bagi yang menggunakan sum, silakan print screen sum-nya. Seperti itu. Ini yang TUK-nya. Setelah diisi, jangan lupa di PDF-kan dan di-upload. Ya. Di-upload di verifikasi TUK. Gitu. Ini ya, teman-teman. Jangan lupa di-upload. Nanti di bagian kanan biasanya ada upload bukti ya. Nanti klik upload bukti, nanti muncul ini. Nanti silakan di-upload TUK-nya. Nah, kalau misalkan sudah, langsung simpan data. Nah, kalau misalkan sudah yang verifikasi TUK, langsung teman-teman mengerjakan yang selanjutnya, yaitu mengisi APL 01. Nah, apa aja nih yang harus disiapkan di APL 01? Nah, ini ya. Yang pertama itu teman-teman ijazah terakhir. Misalkan teman-teman ijazah terakhirnya adalah yang SMA. Nah, siapkan tuh fotonya ataupun scan-nya. Yang keduanya adalah foto berwarna tuh ya, disiapkan dan silakan diupload. Yang ketiga itu adalah KTP ataupun paspor ataupun KTM misalkan. Ya, silakan diupload. Dan yang keempatnya adalah sertifikat pendukung. Nah, dulu kan pernah mengikuti yang database ataupun yang lainnya, silakan diupload juga. Ataupun KHS. Tadi saya baca di grup tidak ada yang belum ada yang backup KHS kan gitu ya. Teman-teman bisa tuh, ya bisa minta menghubungi asesor, ya bilang aja bahwa KHS saya tidak ada, minta tolong aja, ya nanti asesor akan login ke ruang staff dan bisa mendownload KHS teman-teman di situ. Ya. Jadi untuk APL 01 ini teman-teman inilah berkas-berkas yang harus teman-teman upload. Nah, kalau misalkan sudah nih ya. Ini kan yang APL 01, kalau misalkan APL 01 sudah selesai ya, ini upload. Nah, jangan lupa teman-teman kalau misalkan ada yang kurang ya di sini bisa klik tombol tambah buktinya. Kalau misalkan sudah, jangan lupa nih klik di sini persetujuan pemohon sertifikasi ini. Di checklist ya. Nah, langsung nanti simpan data. Klik. Nah, kalau misalkan sudah diklik simpan data, itu pasti akan berubah ke warna kuning si APL 01 ini. Ya. Halo? Oke. Kalau misalkan sudah diklik tombol simpannya, nanti otomatis tadi ya di tombol ini otomatis menjadi warna kuning. Nah, kalau misalkan sudah, kita tinggal lanjutkan ke APL 02. Ya. Sebentar. Oke. Nah, ini. Asesi ataupun teman-teman mengerjakan APL 02 nih, ya. Nah, pada form APL 02 ini, asesi diminta untuk yang pertama mempelajari kriteria unjuk kerja ataupun KUK ya, batasan variabel, panduan penilaian, dan aspek kritis seluruh unit kompetensi yang diminta untuk diassessment ya. Nah, nanti di sini teman-teman disuruh memilih nih. Ada hal yang harus di checklist nih. Ada yang K ataupun BK. Nah, di sini teman-teman. K itu kompetensi ya, BK itu belum kompetensi. Diusahakan yang APL 02 ini semuanya diisi K ya, yang di checklistnya itu K semua. Pak, bagaimana kalau misalkan saya sudah terlanjur men-checklist dan menyimpan yang BK gitu kan di APL 02 ini. Nah, teman-teman boleh bisa menghubungi menghubungi asesornya untuk mereset. Bilang aja misalkan NIM sekian, namanya siapa, minta tolong untuk direset untuk di APL 02-nya.
Ini bagi teman-teman yang sudah terlanjur mengisi checklist ya BK di APL 02 ini. Jadi diusahakan teman-teman APL 02 ini semuanya sudah di checklist K semua ya. Oke, kalau misalkan APL 02 ini selesai, nah ini kan di checklist semua ya. Yang K-nya ini jangan lupa teman-teman klik tombol simpan data. Nanti kalau misalkan sudah disimpan, maka akan otomatis di sini si tombolnya berubah jadi warna kuning gitu ya. Nah, inilah teman-teman langkah pertama yang harus teman-teman lakukan sebelum nanti asesmen ya. 3 ini tadi 4 ya sama upload bukti bayar. Kalau misalkan ini belum dilakukan, saya khawatir nanti malah hari H itu aciwah gitu ya. Teman-teman bisa yang harusnya fokus ke project malah masih mengerjakan yang ini. Itu nanti akan repot, jadi membuyarkan konsentrasi teman-teman. Jadi diusahakan hari ini bagi yang belum silahkan kerjakan upload tadi ya yang verifikasi TUK, APL 01 dan APL 02. Oke. Saya ulangi lagi ya bagi teman-teman yang yang sudah terlanjur ya mengisi APL 02 dengan BK. Nah, di sini misalkan BK. Nah, nanti silakan teman-teman menghubungi asesor untuk minta tolong meresetkan lagi ya. Nanti sampaikan aja NIM-nya dan namanya ya. Nanti silakan diisi ulang kembali. Oke, kalau misalkan sudah teman-teman, kita masuk selanjutnya ya. Nah, ini kan setelah asesi sudah mengisi semua form pra-assessment ya. Untuk selanjutnya asesor diminta untuk melakukan verifikasi data. Jadi teman-teman nanti kalau misalkan sudah ya hari ini selesai semua nih 4 tombol tadi ya yang harus diupload, segera lakukan konfirmasi kepada asesornya di grupnya bahwa form pra-assessment itu sudah diisi. Nanti biasanya si asesor langsung mengecek dan langsung memverifikasi. Kalau misalkan datanya ada yang sudah oke semua, langsung nanti akan dilanjutkan ke sesi berikutnya gitu. Diusahakan ya hari ini ya. Soalnya yang saya aja itu ada beberapa yang belum mengupload tuh ya. Nah, segera ya sebelum nanti hari H. Oke. Nah, setelah asesor memverifikasi semua berkas pra-assessment, langkah selanjutnya adalah asesi akan mengerjakan IA 02 dan IA 06. Nah, ini teman-teman. Ya. IA 02 itu adalah nanti disuruh bikin aplikasi sederhana ya, mengerjakan proyek sederhana, hanya 1 form aja. Nanti di print screen si hasilnya ditempel di Word beserta copy dengan codingannya gitu. Ya. Sementara kalau misalkan IA 06 itu teman-teman mengerjakan soal essay sebanyak hampir 50 soal lebih ya yang harus teman-teman kerjakan. Nah, coba bayangkan yang pra-assessment misalkan belum diisi itu nanti aja misalkan hari H ribet teman-teman ya. Saya yakin ketika misalkan yang lainnya udah pada beres, teman-teman misalkan ada yang belum beres, wah pasti ribet itu. Ya, jadi segera mungkin hari ini kalau bisa selesaikan yang pra-assessment agar nanti bisa lanjut ke tahap berikutnya ya. Oke. Nah, setelah tadi pra-assessment, kita masuk ke tahapan pengujian kompetensi teman-teman. Ya. Nah, yang pertama itu adalah mengerjakan IA 02. Ada form IA 02 yang harus teman-teman kerjakan. Nanti klik tombol buttonnya. Nanti teman-teman mengerjakan nih, ya, akan menerima file berisi soal praktek nih. Akan mengerjakan ini ya, soal praktek. Nanti setelah dikerjakan, asesi diminta untuk mengupload jawaban ke Google Drive, ya, masing-masing nanti. Tapi jangan sampai lupa bahwa link tersebut susah diakses ataupun dikunci. Jadi auto nanti secara publik ya hak aksesnya itu, supaya nanti asesor bisa mengecek hasil pekerjaan IA 02 ini. Nah, ya.
ya silakan tuh kerjakan dari sekarang, bikin soal ya program kecil-kecilan aja ya, cuma 1 form aja, isi codingannya, print screen hasilnya, nanti tempel di Word, masukkan codingannya, nanti buatlah sebuah Google Drive ya untuk tugas ini, dan nanti jangan lupa aksesnya itu secara publik, bukan terkunci ya. Nanti simpan data, nanti jangan lupa juga setelah itu teman-teman bisa menyimpan nih ya, ketika klik tombol ini ya, IA02, teman-teman nanti linknya disimpan di sini ya. Setelah itu bisa simpan data gitu. Nah, kalau misalkan yang IA02 ini sudah selesai, maka teman-teman mengerjakan soal yang IA06 ya. Langkahnya seperti apa? Nanti ada tombol button ya IA06. Nah, kalau misalkan sudah diklik IA06, nanti teman-teman ada tombol soal belum dijawab ASESI. Nah, itu klik aja tombolnya dan silakan dikerjakan. Ya, seperti ini teman-teman. Langkah pertamanya klik tombol IA06 ya, dan klik soal belum dijawab ini ya, tombol ini. Nanti akan ada beberapa soal yang harus teman-teman kerjakan. Nanti kalau misalkan sudah dikerjakan soalnya, jangan sampai lupa klik tombol update tanggapannya. Kenapa? Kalau misalkan teman-teman tidak klik tombol, khawatirnya tidak tersimpan. Nah, itu ya. Khawatirnya tidak tersimpan. Ulangi langkah nomor 2, 3, sampai seterusnya. Ya. Oke, teman-teman, itu yang IA02 yang harus teman-teman kerjakan. Nah, ini kalau misalkan teman-teman sudah mengisi ataupun sudah mengerjakan IA02, IA06, kemudian nanti asesor akan menilai dari jawaban teman-teman. Apakah sama ya dengan jawaban yang ada di sistem? Nanti akan dinilai itu. Ya. Nah, kalau misalkan sama, sesuai gitu kan, pasti nanti akan bagus nilainya. Ya. Gitu. Nah, kalau misalkan sudah teman-teman mengerjakan IA02, IA06 dan nanti asesor juga sudah menilai ya. Nah, teman-teman hari H itu harapan saya teman-teman lebih fokus ke proyeknya nanti. Ya, dipanggil satu persatu oleh asesor, disuruh ataupun diminta demo aplikasinya, dan nantilah di situ ada tanya jawab. Ya, tanya jawabnya seperti halnya sidang, teman-teman. Ya, misalkan coba seperti apa sih kelas itu. Nah, teman-teman harus tahu tuh, harus bisa menunjukkan codingan yang mana termasuk dengan kelas gitu kan. Ya. Mana itu database-nya? Coba buka. Nah, itu teman-teman. Jangan sampai nanti teman-teman diminta menunjukkan database-nya tidak bisa. Nah, itu bahaya. Ya, itu saya yakin pasti diminta ya. Silakan buka database-nya dan ada berapa table di database-nya itu. Nah, itu teman-teman harus bisa menunjukkan itu. Ya. Dan proyeknya juga tadi ya terkait dengan apa itu kelas ya. Bisa tunjukkan nggak di mana letak kelas itu, mana variabel ya, ada variabel lokal, ada variabel global, seperti apa sih bentuknya gitu kan. Nah, teman-teman bisa tuh yang menunjukkan mana yang termasuk variabel lokal, mana yang termasuk kepada variabel global, ataupun yang lainnya ya, seperti hanya misalnya function, ada array, ada percabangan. Nah, teman-teman silakan cari tuh ya, mana percabangan, mana array, mana perulangan gitu kan, yang for itu kan. Nah, teman-teman silakan cari, nanti pasti akan ditanya itu. Ya. Mana kelas misalkan ya. Kalau misalkan Laravel itu enak tuh ya, teman-teman. Bisa menunjukkannya bisa lebih cepat lagi. Nah, silakan itu dipelajari dikarenakan itu akan jadi pertanyaan-pertanyaan asesor ya kepada ASESI. Nah, ini. Nah, kalau misalkan nanti teman-teman tanya jawab terkait dengan proyek udah selesai, nanti teman-teman diminta nih, ya. Kalau udah selesai,
Nih ya, ini sudah hijau nih semua, yang IA01, IA02, IA03, ya, IA06, AK01, AK02. Nanti teman-teman langkah selanjutnya adalah mengisi ya AK03. Ya, nanti klik tombol AK03, ASESI dapat memberikan tanggapan terhadap capaian yang telah dilakukan. Nanti silakan pilih di sini hasilnya, jawabannya ya atau tidak. Ya, kalau misalkan ada catatan ataupun komentar bisa disampaikan di sini. Ya, disampaikan, nanti teman-teman klik tombol simpan gitu. Nah, AK03 selesai, nanti AK04 itu oleh asesor selesai teman-teman. Ya. Jadi penggunaan aplikasi ASP ini sampai di sini teman-teman ya. Mudah-mudahan tadi apa yang saya sampaikan teman-teman bisa mencerna dengan baik ya. Kalaupun misalkan ada pertanyaan silahkan. Tapi saran saya tadi ya yang terkait dengan pra-assessment, pengerjaan proyek dan lain-lain segeralah dari sekarang siapkan. Ya. Jangan sampai semuanya di hari H. Itu tidak akan ini ya teman-teman tidak akan sempurna. Mungkin bisa mengerjakan tapi tidak akan maksimal gitu. Ya, yang saya harapkan teman-teman semua bisa lulus ya. Itu yang saya harapkan. Ya, saya senang kalau misalkan mahasiswa itu bagus-bagus gitu ya aplikasinya. Lulus semua gitu kan. Saya pasti senang ya. Apalagi kalau misalkan nanti si aplikasi ini misalkan ya udah sesuai dengan untuk persiapan TA, akan lebih maksimal lagi itu persiapannya. Ya. Gitu teman-teman dari saya, Bu Siva terima kasih. Mohon maaf kalau misalkan ada kekurangan. Nanti mungkin dari kaprodi yang lainnya kalau ada kekurangan bisa menambahkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih Bapak Rizal Amegia Saputra MKOM atas pemaparan materinya. Materinya sangat luar biasa ya Pak, sangat detail. Dimulai tadi sudah dijelaskan dari persyaratan ujian, kemudian menjelaskan satu persatu proses alur ujian, sertifikasi kompetensi programmer ya. Baik, saya simpulkan dari pemaparan materi dari Bapak Rizal Amegia, yaitu ada istilah yang namanya asesor sama asesi ya Pak ya. Nah, asesor itu adalah dosen penguji Serkom ya. Nah, asesi adalah kalian sebagai mahasiswa-mahasiswi yang melakukan proses ujian Serkom. Kemudian yang diujikan itu untuk proses ujian Serkom yaitu namanya skema programmer yang terdiri dari 9 unit. Dan jadwal ujian kompetensi untuk program studi sistem informasi akuntansi dimulai dari tanggal 18 Juli sampai 22 Juli secara offline di kampus masing-masing. Jadwal ujian di kampus masing-masing, mahasiswa silahkan lihat di web LSP-nya ya. Kemudian persyaratan saat para peserta ujian untuk datang ke kampus yang harus digunakan pakaiannya adalah kemeja putih, celana atau rok hitam, dan menggunakan alma mater. Jangan lupa para peserta juga membawa KTP, laptop, dan program yang sudah ada, programnya yang siap didemokan. Nah, dalam pengisian di web LSP, form-form yang diisikan oleh asesi, yaitu mulai dari upload bukti pembayaran, isi TUK, APL 01, APL 02, FRIA 02, FRIA 06, dan terakhir adalah FRAK 06. Itu adalah semua form-form yang harus dikerjakan. Baik, para hadirin, tiba pada saatnya yaitu sesi tanya-jawab. Setelah kita menyimak materi yang disampaikan dari narasumber, maka silakan para peserta dapat bertanya dan berdiskusi terkait materi yang telah disampaikan narasumber melalui fitur chat atau bisa menggunakan fitur raise hand. Ya, kita lihat apakah ada di fitur chat. Belum ada ya, Pak? Ya, apakah dari para peserta rekan-rekan mahasiswa ada yang mau langsung bertanya? Oh, ada nih dari mahasiswa Julepan.
Ya baik, mahasiswa jawaban. Halo. Ya, silakan jawaban. Sebutkan nama asal kampusnya dulu ya, baru pertanyaan. Perkenalkan, nama saya Julpan Hamdi. Saya dari kampus UPC Karawang dengan NIM 11.241. Izin bertanya, Bapak, Ibu. Pertama, saya mau bertanya, untuk sertifikasi kompetensinya kan itu dilakukan secara offline. Tadi saya nggak tahu, kurang mendengarkan, soalnya tadi sinyalnya ada lag di sini. Itu offline-nya itu di tanggal 18 sampai 22, apa hanya bagian-bagian tertentu saja yang offline? Apa semua, apa bagaimana gitu? Apakah yang FR01-nya online atau offline, apa yang ya pokoknya kan di keterangannya offline atau online gitu, Bu. Bisa dipahami nggak, Bu? Ya, begitu saja, Bu, kurang lebih. Terima kasih. Terima kasih jawaban Hamdi atas pertanyaannya. Untuk Bapak Rizal Amegia, mau ditampung atau mau langsung dijawab, Pak? Dijawab aja langsung, Bu, biar nggak lupa. Oh ya baik. Ya silakan. Oke, Kang Julvan ya dari Karawang. Saya panggil Kang aja ya. Terkait tadi teknis ya, offline online gitu kan. Yang jelas untuk nanti hari H ya, katakanlah misalkan di Karawang itu jadwalnya bahwa Kang Julvan itu masuk ke tanggal 18 misalkan ya. Benar teman-teman? Dikira saya bom itu. Ternyata petir. Maaf ya. Soalnya petirnya lumayan kenceng nih. Oke. Jadi Kang Julvan tadi ya untuk yang tanggalnya tanggal 18 misalkan, nanti untuk pelaksanaan hari H tanggal 18 itu dilaksanakan secara offline. Nah, itu nanti yang saya harapkan tanggal 18 itu langsung ke pengerjaan ataupun presentasi proyeknya gitu ya. Adapun kalau misalkan ada yang tadi kan ada yang online ya. Nah, nanti yang pra-assessment itu diisi secara online ya dari sekarang itu. Ataupun misalkan tadi ada yang apa namanya itu yang soal IA 02 dan soal IA 06 ya. Nah, itu teman-teman kalau misalkan yang pra-assessment-nya itu udah dikerjakan dari sekarang dan asesor sudah memverifikasi oke, katakanlah misalkan yang pra-assessment itu udah hijau semua tuh. Nah, itu bisa langsung dikerjakan yang IA 02 ini. Ya, yang saya harapkan justru yang IA 02 ini bisa dikerjakan dari sekarang-sekarang. Ya, membuat sebuah form itu. Jadi nanti pas waktu hari H itu teman-teman bisa langsung fokus ke proyeknya. Gitu. Ya. Jadi teman-teman bisa nanti chat ya ke asesornya di grup. Misalkan Kang Julpan ini masuk tanggal berapa? Ya, apakah tanggal 18 atau tanggal 22 misalkan. Katakanlah misalkan masuk ke tanggal 18. Nah, mungkin bisa disampaikan tuh jam berapanya gitu kan. Gitu. Ya. Jadi untuk hari H-nya itu teman-teman bisa langsung fokus ke presentasi proyeknya gitu. Bisa dipahami Kang Julpan? Silakan. Bagaimana Kang Julpan? Ya, sepertinya Kang Julpan sinyalnya nge-lag ya. Ya, bisa dipahami. Oke, baik. Ya baik, terima kasih Pak Rizal atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Karena belum ada raise hand, kita lihat yang ada di fitur chat.
Oke, baik, pertanyaannya dari Rizka. Kampus BSI Margonda ingin bertanya, pelaksanaan offline-nya mulai dari jam berapa ya, Pak? Ya, berarti pertanyaannya tentang jam pelaksanaannya, Pak. Ya, bahwa pelaksanaan sertifikasi itu khususnya ya di hari H-nya itu adalah dari jam 8 sampai jam 16 ya 00. Nah, nanti bisa menghubungi asesornya, teman-teman bisa masuknya kapan gitu kan. Ya. Jangan sampai nanti misalkan di jam 10 semua misalkan, itu akan repot tuh. Ya, tapi yang pasti dimulainya itu dari jam 8. Ya. Gitu. Baik. Jadi para peserta ASESI jam 8 sudah ready di kampus masing-masing ya, Pak ya, sesuai jadwal yang ditentukan. Ya, baik. Saya lanjutkan pertanyaan berikutnya dari fitur chat dari Nanda. Bertanya tentang FRIA 06 dikerjakan kapan ya, Pak? FRIA 06. Ya. FRIA 06 katanya dikerjakan kapan? Oke. Yang IA 06 itu ya justru tadi kalau misalnya teman-teman sudah sudah mengerjakan yang pra-assessment ya, mengupload dan asesor sudah memverifikasi, itu kan udah hijau semua tuh ya yang pra-assessment-nya. Nah, itu bisa dikerjakan tuh tombolnya yang warna itu ya, yang IA 06 itu bisa langsung dikerjakan. Tapi tadi tergantung dari asesornya. Kalau misalkan teman-teman hari ini ya sudah mengupload semuanya, baik itu yang TUK ya, verifikasi TUK ataupun APL 01, APL 02 dan sudah diverifikasi jadi warna hijau misalkan ya. Nah, itu teman-teman bisa lanjut ke tahap-tahap berikutnya ya. Gitu. Jadi yang saya harapkan justru teman-teman silakan segera upload yang pra-assessment-nya dan bisa konfirmasi kepada asesornya supaya tombol-tombol yang pra-assessment itu hijau semua. Gitu. Kalau misalkan nanti asesor ya mintanya dikerjakannya itu hari H, ya berarti teman-teman berarti untuk yang IA 06 itu dikerjakannya di hari H gitu kan. Ya. Nanti bisa sampaikan aja di grup asesornya untuk mengecek ataupun memverifikasi yang sudah mengupload ataupun mengupload ya. Mungkin itu Bu Siva. Di mute Bu Siva. Ya, baik. Jadi kesimpulannya IA 06 bisa dikerjakan dari sekarang jika tombolnya sudah berwarna hijau. Ya, baik, saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Anissa Nur Ajijah. Izin bertanya, proyek yang ditampilkan yang dibuat dari sekarang apa ketika melaksanakan LSP nanti dan temanya bebas atau sudah ditentukan? Oh, terkait tentang proyek, Pak. Bebas atau ditentukan? Mohon maaf Bu Siva diulangi ya. Suaranya kurang bagus. Ya, baik, Pak. Siap. Pertanyaannya terkait tentang proyek, Pak. Ya. Yang nanti akan diujikan ke hadapan asesor. Proyeknya itu bebas atau ditentukan oleh LSP? Tema proyeknya. Oke, kalau untuk tema proyeknya teman-teman itu bebas, silahkan ya mau pakai yang kemarin apa tuh yang proyek mata kuliah pemrograman akuntansi 2 silahkan ya, ataupun misalkan Pak saya udah siap untuk nanti TA ya juga silahkan ya. Tapi kalau misalnya teman-teman pakai yang kemarin yang Laravel itu di sana udah komplit, mau apapun di situ ada sebenarnya ya, di codingannya itu bisa menunjukkan seperti apa itu class function dan lain-lain
ya. Seperti itu Bu Siva. Ya baik Pak Rizal. Ya berarti bebas temanya ya. Kemudian lanjut dari pertanyaan Dike Bayu dari BSI Margonda terkait tentang APL 01 Pak Rizal, bahwa untuk bukti kompetensi yang relevan itu bukti apa saja ya kira-kira? Dan kenapa saya tidak ada tombol tambah bukti seperti teman-teman saya yang lain? Berarti dia kendala tidak ada tombol. Ya, kalau untuk bukti relevan. Ya, untuk bukti relevan bisa nanti teman-teman mengupload ya, seperti halnya sertifikat programmer gitu kan, program ya. Dulu kan pernah ya yang database itu boleh, ataupun KHS silahkan ya. Jadi kalau misalkan sertifikat yang database itu nggak ada ya dulu ya pas waktu semester 1, nah nanti teman-teman bisa mengupload di KHS ya. Pak, saya nggak ada backup KHS-nya, itu gimana? Nah tadi seperti halnya yang sudah saya sampaikan, bisa menghubungi asesornya dan teman-teman bisa meminta tolong untuk mendownloadkan KHS-nya ya. Seperti itu Bu Siva. Ya, berarti selanjutnya pertanyaan dari Ujang Wijaya. Pertanyaannya sama tentang proyek Pak, tapi case-nya adalah apakah boleh proyeknya itu sama dengan peserta yang lain atau harus berbeda-beda dengan temanya? Oke. Karena terkait tugas. Tugas ya. Nah, sebisa mungkin berbeda ya, teman-teman, sebisa mungkin berbeda gitu kan dengan teman-teman yang lainnya. Tapi kalau saya pribadi saya nggak ngelihat itu ya, nggak ngelihat apakah ini sama atau tidak. Justru kalau yang saya kejar itu adalah kompetensi dari pengkodingannya, ya sesuai dengan unit kompetensinya. Jadi sebisa mungkin teman-teman silakan berbeda, bisa mengerjakan dari awal lagi, ataupun misalkan bisa mendownload project yang sudah ada, yang ada di seperti halnya di GitHub ya, ataupun yang lainnya. Itu kan ada beberapa project yang bisa kita download berbasis Laravel ya, ataupun yang lainnya. Kalaupun misalkan sama, nah saya kurang tahu nih apakah ini boleh atau tidak. Mungkin nanti Pak Adi ataupun yang lainnya bisa menambahkan. Tapi kalau secara pribadi saya sendiri sih nggak masalah ya. Dikarenakan yang saya akan kejar itu adalah kompetensi pengkodingannya, bukan jenis aplikasinya gitu ya. Soalnya beda ya, teman-teman. Misalkan nih si A dia bikin sendiri nih, si B ini ngopi paste dari si A, itu nanti akan kelihatan mana yang menguasai, mana yang tidak gitu kan. Gitu. Yang saya akan kejar adalah keilmuannya, kompetensinya itu. Ya. Mungkin nanti dari Pak Adi ataupun dari Bapak Ibu Kaprodi lainnya bisa menambahkan. Izin menambahkan Pak. Boleh Pak Adi, silakan. Silakan Pak. Terkait tadi pertanyaan apakah boleh sama, sebenarnya tadi benar yang disampaikan sama Pak Rizal. Jadi kenyataannya adalah pada saat kita membangun sebuah proyek itu bisa dibilang agak mustahil kalau kita kerjakan sendiri, gitu ya. Jadi ketika nanti teman-teman seperti contoh tugas mata kuliah di pemrograman akuntansi, gitu ya, itu kan pasti pengerjaannya pun nggak mungkin sendiri, gitu. Makanya kita buat kelompok. Nah nanti pada saat kalian mendemonstrasikan program tersebut ternyata sama dan asesornya mungkin sama, nanti dari asesor biasanya akan menggali lebih dalam dari segi kemampuan seperti itu ya. Jadi dari segi skill kalian masing-masing, dari segi tanya jawab, wawancara sama unjuk kerjanya, itu nanti asesor akan bisa menilai kemampuan kalian ini terkait program yang kalian buat itu sampai mana gitu. Contoh misalkan ketika kalian ditanyakan mengenai bagaimana cara debugging gitu ya, debugging atau bagaimana cara melakukan debugging di project Laravel misalkan atau di CI. Nanti kalau memang itu projectnya kalian yang mengerjakan sendiri, pasti akan bisa bagaimana cara melakukannya. Jadi harus menunjukkan mana yang disebut dengan kelas, itu nanti pasti akan sendiri, kalian akan bisa sendiri untuk
menyampaikan apa yang ditanyakan oleh asesor. Jadi sebenarnya sih nggak jadi masalah. Jadi kami pun pada saat melakukan asesmen itu banyak kita menemukan program-program yang sama, gitu. Program-program yang sama dari masing-masing asesi. Namun tadi kami akan menggali lebih jauh terkait proyek yang memang ditampilkan sama oleh si asesinya. Mungkin itu sih sedikit tambahan dari saya, Bu Civa, Pak Rizal. Ya, baik, berarti sudah lebih jelas ya karena ditambahkan lagi oleh Pak Adi Supriyatna MKOM. Maka saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, masih banyak di fitur chat. Dari Syahlan Ismail Omar mau bertanya terkait Python. Bolehkah memakai Python programnya untuk proyek? Itu saya menggunakan API untuk mengambil data terbaru dari suatu web. Namun hasilnya tidak ada database dari sendiri. Jadi tidak perlu memakai SQL. Apakah itu boleh, Pak? Baik. Nah, di sertifikat kompetensi ini kan ada ini ya, ada poin unit ya. Ada unit di sini yaitu terkait dengan basis data. Ya. Nah, saya khawatirnya justru nanti asesor nggak menilai itu. Nah, diusahakan sih kalau bisa mendingan yang ada database-nya ataupun yang lainnya, ya. Tapi kalau misalkan gimana nih Pak Adi nih? Tapi kalau saya sendiri sih ini ya, saya pasti akan melihatnya itu poin-poin kompetensinya ini, gitu kan tadi ya, yang 9 unit tadi. Sebentar ya. Nah ini nih, ya. Jadi usahakan teman-teman aplikasinya itu mendukung ini semua gitu ya. Kalau misalkan tidak ada, ya nanti khawatirnya di poin ini tidak bisa kompeten maksudnya gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman aplikasinya itu seperti apa ya aplikasinya ya? Mungkin bisa di spotlight ya. Ya baik, Sahlan bisa langsung melakukan nyalain mic-nya. Tes. Ya, Sahlan sudah terdengar suaranya, silahkan. Pak, sebelumnya saya nggak bisa on cam ya. Oh, nggak apa-apa. Ya. Iya Pak, jadi ini saya waktu itu bikin program tentang kayak mini Wikipedia tentang COVID-19 gitu. Jadi nanti itu programnya berjalan kayak nampilin kalau pencet 1 atau 2 nanti tampil informasi apa. Nah, nanti pas ngambil data update tentang COVID berapa yang tertular atau yang sembuh itu dia ngambilnya dari RESTful API web yang dari Indonesia, Pak. Jadi saya ngambilnya dari gitu, maksud saya gitu, Pak. Jadi nggak ada, dia kan berarti kalau kayak gitu nggak ada database di MySQL, nggak perlu diubah-ubah karena masuk kelasnya itu udah di Python-nya langsung. Fungsinya, kelasnya udah diketik langsung secara langsung. Itu boleh atau enggak, Pak ya? Atau termasuk akses basis data juga, Pak? Terima kasih. Oke. Nah, ini kayaknya udah mengarah ke ini data science nih. Pak Adi jagonya nih. Oke. Terkait dengan ini ya, gimana ya? Tapi bisa nggak nanti di Python-nya itu, misalkan ya, saya sebagai asesor nih, coba tunjukkan database-nya gitu kan. Kan yang saya tahu di source-nya itu dia hanya menampilkan grafik-grafik ya, grafik-grafik yang perkembangan tertularnya atau tidaknya terkait dengan COVID-19. Nah, bisa nggak misalkan ya, kalau misalkan saya kejar tuh bahwa Sahlan ini udah mengambil aplikasi itu, saya mau mengejar, coba tampilkan data yang secara realnya di Python-nya itu. Nah, itu bisa nggak? Nah, itu Pak, maksud saya justru saya menggunakan API itu menggunakan data real terupdate. Contoh nih, jadi sistem saya itu programnya harus ada internet, Pak. Kalau nggak ada internet nggak bakal bisa jalan karena dia ngambil langsung secara time dari web
yang tergantung saya ambil API-nya dari mana. Nah, untuk yang kata basis data mungkin dari akses basis data itu, saya mikirnya itu ngambil dari API, sama kedua itu kan kalau buat rangkuman penjelasan kayak tentang COVID-19 itu apa sih, atau gejala-gejalanya apa, itu kan saya bikin sendiri sama kelompok saya dulu. Itu datanya maksud saya pikirnya udah masuk ke kelas atau fungsi di dalamnya. Ya. Gitu Pak. Itu jadi berarti gimana Pak ya? Boleh atau enggak ya Pak? Pakai Pandas gitu sih Pak buat modul ya, ngambil secara real time. Ya. Terima kasih Pak sebelumnya. Sama-sama, Kang Salah. Ya intinya sih kalau saya pribadi ya, teman-teman mau pakai apapun itu gitu kan, dipersilahkan. Apa namanya? Mau tadi ya, seperti hanya tadi, ini udah mengarah ke data science ya, silakan aja. Kalau buat si pribadi ya, cuma kan nanti akan berbeda tuh dengan asesor yang lainnya. Pasti saya akan kejar itu bagaimana cara menerapkan itu, apalagi terkait dengan tadi ya analis ya, itu kan nanti ujungnya itu adalah analis tuh, perkembangan dari COVID-19 itu. Nanti saya pasti akan meminta data-data perintahnya, terutama ya perintah menampilkan datanya misalnya seperti itu. Tapi sepertinya itu memang kurang cocok kalau untuk programmer ya, dikarenakan apa namanya tadi ya, hanya menampilkan data ngambil dari sistem API-nya itu sepengetahuan saya itu lebih ke analis ya, ataupun ke scientist, bukan ke programmer. Jadi saran saya mungkin bisa mencari aplikasi yang lain ya, supaya nanti lebih ini lagi. Kalau saya pribadi sih nggak jadi masalah, jujur nggak jadi masalah. Teman-teman mau pakai apapun itu, bahasanya mau Python, mau apa, silahkan. Ya, justru saya senang. Mahasiswa yang jago Python saya pasti ambil tuh, ya, pasti saya deketin tuh, buat jadi teman penelitian saya tuh, ya. Tapi khawatirnya asesor yang lainnya tidak menerima itu, ya. Kalau Sahlan ini asesornya saya, mungkin oke-oke aja, mungkin saya akan kejar lebih dalam lagi tuh, pengkodingan dan lain-lainnya itu, ya. Tapi khawatirnya dari asesor yang lain itu tidak boleh gitu kan. Jadi saran saya, alangkah lebih bagusnya mungkin bisa mencari lagi yang lain, ya. Ya syukur-syukur kalau misalkan nanti pengujinya Pak Adi, wah itu lebih matang lagi tuh. Bisa lebih dalam lagi ditanyanya itu. Ya Kak Sahlan lah, ya saya panggil Kak aja. Kalau boleh, kalau bisa cari yang lain ya. Khawatirnya nanti asesornya tidak menerima itu. Ya. Izin menambahkan Pak. Silakan Pak Adi. Silakan Pak Adi. Jadi sebenarnya gini Mas Sahlan dan teman-teman yang lain. Jadi pada saat sertifikasi kompetensi itu kita punya yang namanya KUK atau kriteria unjuk kerja. Seperti itu. Nah nanti kita ketika bertanya kepada asesi terkait coba contohkan atau buktikan gitu ya pengetahuan kamu tentang penggunaan function. Nah nanti ketika di programnya Mas Sahlan tadi ada pemanfaatan function ya untuk pemanggilan data dari web tadi, penarikan data tersebut, silakan disampaikan ke Mas ke itunya gitu kan. Cuman nanti pasti akan kita sesuaikan dengan KUK-nya. Jadi belum tentu dengan satu program itu kalian bisa mencakup 9 unit seperti itu. Contoh tadi programnya Mas Sahlan itu terkait pemanfaatan API gitu ya, pakai data. Itu kalau dikembangkan lagi mungkin bisa terus dibuatkan sistem user interface-nya. Namun nanti di situ apakah di situ ada basis data atau enggak terkaitannya kan gitu. Ketika kita menganggap itu nggak ada kaitannya dengan basis data, gitu. Berarti nggak bisa. Tapi ketika kita tanya, itu ada penggunaan function atau penggunaan prosedur, bisa. Berarti itu artinya bisa kita klaim. Gitu. Jadi teman-teman ini kalau bisa jangan hanya menyiapkan satu program gitu ya. Kan teman-teman dari semester 1 sampai semester 4 itu udah dapat
mata kuliah dasar pemrograman Python semester 1, semester 2 sudah dapat aplikasi basis data, semester 3 sudah dapat pemrograman akuntansi 1, semester 4 dapat pemrograman akuntansi 2. Nah, itu kalau digali lebih dalam, 9 unit yang ada di programmer itu ada di sana gitu. Cuma nah di sini nanti asesor atau si asesinya itu bagaimana cara menjelaskan dari masing-masing program atau project yang sudah dibuat. Jadi misalnya ketika ditanya bagaimana cara akses database-nya gitu kan, menggunakan Laravel di mana misalkan gitu. Kalian harus tahu misalkan pemanfaatan Laravel itu akses database itu dia menggunakan fungsi environment.env yang ada di Laravel misalkan gitu. Bagaimana caranya? Nggak dijelasin. Caranya kita ngerubah hostnya, kita ngerubah username, password database seperti itu. Jadi, dengan jawaban-jawaban seperti itu nanti kita bisa menilai nih, oke, ini paham berarti gitu kan. Nanti kayak kita baca lagi, oh ini ada pertanyaan tentang OOP gitu ya. OOP. Coba bagaimana konsep polimorfisme atau konsep MVC di Laravel seperti apa? Gitu kan. Kamu jelasin, oh MVC itu model view controller, model untuk apa, view untuk apa, controller untuk apa. Nanti kalian jelasin tuh mekanisme MVC-nya. Nah, dengan satu jawaban itu mungkin sering asesor akan berpikir, oh oke, saya paham gitu, bahwa asesinya itu paham. Jadi nanti disesuaikan lagi ya. Jadi artinya program yang sudah kamu buat itu apakah bisa atau terdapat di unjuk kerja. Kriteria unjuk kerja ini teman-teman bisa baca di form-formnya itu ada beberapa kriteria unjuk kerja. Kalau yang memang teman-teman bisa membuktikan proyeknya dengan sesuai dengan KUK-nya itu, maka itu mudah-mudahan bisa dipakai. Ya, tapi contoh tadi misalkan kalau ditanya tentang database, akses database gimana? Tapi kalau kamu contoh tentang Python, cari data pakai API. Nah itu kayaknya nggak masuk. Kalau memang nggak masuk, ya berarti nggak masuk. Mungkin begitu sih ya Mas Syahlan ya. Jadi tidak disesuaikan lagi sama KUK-nya. Gitu. Mungkin itu sih sedikit Pak Rizal. Ya, baik. Sudah jelas ya. Baik Pak. Terima kasih banyak. Berarti saya boleh ambil kesimpulan. Pertama saya harus pastiin ada dulu semua itu proyeknya sama sesuai penilaiannya, sama konfirmasi mungkin ke asesornya apakah boleh atau enggak. Terus boleh kita seandainya begini Pak, contoh nih emang tadi kan Python emang nggak lengkap. Apakah kita boleh bikin program lagi yang buat nunjukin cuman ini saya udah bisa buat ngerjain database gitu Pak. Tapi tetap Python tetap dituin juga gitu. Jadi saya ngasihnya 2 project atau dua project gitu Pak. Pakai project yang kemarin semester sama pakai yang Python gitu. Jadi 2 nunjukin ke asesornya. Kalau buat ngantisipasi yang tadi nilainya kurang gitu, yang kagak ada itu, yang nggak masuk itu Pak. Boleh nggak pakai kalau kayak gitu? Ya makanya tadi disesuaikan lagi sama KUK-nya Mas. Jadi kalau KUK-nya cocok, ya bisa silahkan gitu. Tapi kalau KUK-nya nggak cocok, ya cari alternatif lain atau di program lain. Baik Pak, terima kasih banyak. Baik, Syahlan, terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih kepada Bapak Rizal dan Pak Adi atas jawabannya. Saya izin melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya dari Muhammad Faris dari UBSI Pemuda, bertanya terkait verifikasi TUK. Misalkan persyaratannya kalau harddisknya itu kurang dari 250 GB, kira-kira boleh di screenshot atau tidak ya? Bagaimana Pak Rizal? Harddisknya kurang dari 250 GB katanya Pak. Baik. Kan ke standar ya. Jadi ketika kita membuat sebuah aplikasi itu biasanya kan ada standarisasi hardware ya. Contohnya misalkan kalau kita menggunakan standar minimum, misalkan tadi ya yang dual core gitu kan. Terus misalkan RAM-nya itu hanya 2 GB gitu kan. Bisa, pasti bisa ya. Cuman kan kalau misalkan dalam membuat sebuah aplikasi itu
pasti agak sedikit lambat ya, apalagi kalau menggunakan framework Laravel ya. Nah gitu. Jadi ada standarisasi. Tadi kalau misalkan harddisknya itu di bawah 250 GB ya, dikarenakan misalkan ya menggunakan SSD gitu kan, yang hanya 120 GB. Saya rasa sih boleh aja, silahkan ya. Cuman kan kalau standar itu biasanya ya seperti itu gitu kan, minimal 250 GB, dikarenakan kalau misalkan nggak mungkin kan di sebuah laptop misalkan ya, terutama teman-teman di sini pasti di laptop itu ada game, ada Cahir mungkin ya, ada Laravel dan lain-lain. Itu pasti 120 itu yang saya alami itu sangat kurang gitu kan ya. Bahkan minimal itu biasanya saya pakai yang SSD yang 250 gitu kan. Kalaupun misalnya teman-teman sekarang laptopnya itu di bawah 250 ya silakan aja, nggak apa-apa ya. Tapi diusahakan tadi ya di up minimal 250 GB gitu. Ya, baik, terima kasih Pak Rizal. Berarti diperbolehkan di bawah 250 asalkan saat nanti bisa dipakai saat demo ya Pak ya. Kemudian saya lanjut pertanyaan dari Nanda. Pelaksanaan offline di LSP, di web LSP-nya itu tanggal 20 sampai 22. Nah, berarti bisa memilih tanggal berapa akan datang. Oh, maksudnya bertanya apakah boleh milih untuk datang ke kampusnya, Pak? Karena di web LSP itu kan 20, 21, 22. Itu bagaimana, Pak? Nah, itu nanti asesor akan menjadwalkan itu ya. Rank tanggal dari tanggal 18 sampai 20 itu itu kan secara umum ya, nanti akan ada pengklasterkan ya. Nanti asesor akan membagi jadwal-jadwal itu, teman-teman nanti akan masuk di tanggal berapa gitu kan. Seperti itu ya. Soalnya kalau misalkan semua di tanggal 18 misalkan ya tanpa dibagi, wah itu agak repot nanti. Ya, ini di webnya sudah tayang Pak tanggalnya. Ya. Dia untuk Nanda Putri tanggal tayangnya 20 Pak sampai 22. Berarti datanya tanggal 20 ya 20. Pak? Betul. Pak ya. Ya, betul. Kalau memang di tanggal diambil. Ya, kalau udah tayang alhamdulillah ya. Jadi teman-teman bisa hadir di tanggal tersebut. Namun kalau untuk jam, itu kan jamnya ranknya itu dari jam 8 sampai jam sore ya. Nah, teman-teman bisa konfirmasi ke asesornya. Teman-teman hadirnya jam berapa gitu kan. Ya, seperti itu. Soalnya kalau misalkan satu orang aja bisa nyampe 1 jaman tuh. Ya, presentasi itu. Sama seperti halnya sidang tuh. Tanya jawab ternyata 1 jam bisa. Ya, Nanda, silakan ingin nyalakan mikrofon. Bapak maaf saya tidak bisa on cam. Saya ingin bertanya kan tadi untuk kata Bapak nanti dijadwalkan lagi diperbarui untuk tanggal. Di sini saya masih 22 sampai 24 berarti masih menunggu untuk diperbarui lagi tanggalnya begitu. Oke, Nanda ini dari kampus mana ya? Cikampek, Pak. Cikampek ya. Kalau Cikampek bentar. Pak Adi mungkin Cikampek 1822, Pak. Oh, 22 ya. 18 dan 22. Updatean terbaru. Udah di pengumuman, udah direvisi. Udah direvisi. Mungkin bisa dicek lagi ya, Nanda ya di web LSP-nya tanggal berapanya ya. Baik Pak, terima kasih. Oke, sama-sama. Bu Siva ada lagi atau cukup Ya, atau baik, gimana? Ada satu pertanyaan lagi Pak tentang KHS Pak. Oke, ya silakan. Jika KHS-nya itu tadi tidak bisa diunduh di ruang mahasiswa itu bagaimana ya Pak? Mungkin yang bertanya tadi saat dijelaskan tidak menyimak.
Oke, terkait dengan KHS, kalau misalkan tidak bisa diunduh, itu boleh minta tolong asesornya untuk diunduhkan di ruang staff. Ya, masing-masing asesor pasti punya. Silahkan, dikarenakan untuk mahasiswa itu belum bisa mengakses ya, tapi kalau untuk dosen itu bisa. Ya, jadi silakan saran saya bisa secepatnya menghubungi asesor untuk minta tolong mengunduhkan KHS-nya. Ya, mungkin itu aja. Oke, baik. Berarti silakan hubungi asesornya masing-masing ya jika ada kendala tidak bisa mengakses KHS di ruangan mahasiswanya. Ya baik, itu adalah soal terakhir Pak. Terima kasih Pak Rizal atas jawabannya. Apakah ada tambahan dari Pak Rizal? Dari saya cukup, mungkin dari Bapak Ibu Kaprodi lainnya, silakan. Ya, bagaimana dari Bapak Ibu Kaprodi yang lain? Ada yang ditambahkan? Ya, silakan Pak Adi. Boleh Pak, banyak juga boleh. Oke, jadi buat teman-teman yang menjadi asesi untuk sertifikasi programmer, pertama yang kalian harus perhatikan dan kalian lakukan adalah join ke WA group yang ada masing-masing asesinya, gitu ya. Kami sudah share beberapa link asesor berdasarkan link yang memang sudah asesor itu kirimkan melalui grup asesor. Jadi nanti kalau memang ada teman-teman di sini yang belum join ke grup asesor, konfirmasi, gitu ya, konfirmasikan ke WhatsApp grup yang global, yang SIA itu. Nanti akan kami coba koordinasikan ke asesornya, ya. Kemudian yang kedua, lengkapi dokumennya, gitu ya, lengkapi dokumennya dari pra-asesmen. Terus nanti ketika kalian sudah selesai mengupload dokumennya, konfirmasikan ke asesornya agar nanti teman-teman bisa sedikit ngintip nih, gitu ya, ngintip soal-soal apa sih yang mau nanti teman-teman bisa kerjakan, gitu kan. Dan nanti ada soal pertanyaan ya, kalau saya nggak salah itu di form FR berapa ya Pak Rizal, yang pertanyaan esai itu ya? 06 Pak ya? Ya, ya pertanyaan itu. Nah itu teman-teman mudah-mudahan sih sudah bisa, kalau sudah sebelum hari H-nya itu sudah, artinya sudah bisa mempersiapkan gitu, mempersiapkan jawaban-jawabannya, sehingga pada saat proses asesmen itu teman-teman tinggal melakukan wawancara sama mungkin nanti sama observasi dari asesornya, seperti itu ya. Komunikasikan segala sesuatu dengan baik kepada asesornya, tanyakan dengan baik. Kalau memang nanti ada kesulitan, misalkan kesulitan untuk KHS, silakan konfirmasi ke asesornya, minta tolong. Kalau nggak bisa, silakan konfirmasi ke kaprodinya untuk minta tolong, gitu ya. Jadi teman-teman di sini saya harap, karena ini perdana kami menyelenggarakan ini, gitu ya, sertifikasi programmer. Tujuannya ada tadi sudah disampaikan bahwa kami dari prodi itu berharap lulusan prodi informasi akuntansi itu memang memiliki kompetensi yang sudah diakui, gitu. Ketika nanti kalian lulus, kalian akan mendapatkan sertifikasi programmer berlambang Garuda, gitu ya. Itu diakui di nasional, gitu kan, gitu ya. Jadi mohon teman-teman laksanakan kegiatan ini dengan baik, pelajari programnya, pelajari proyeknya. Nanti kalau sudah bisa akses soalnya, silakan dipahami, gitu ya, dipahami soal seperti apa, googling, ya, cari YouTube, gitu ya, cari referensi-referensi untuk nanti mempersiapkan pada saat kita melakukan wawancara. Gitu. Oke, mungkin itu saja sih teman-teman yang dapat saya sampaikan sebagai tambahan, mungkin dari kaprodi yang lain atau asesor yang lain di sini, silakan, monggo. Ya, silakan Bapak Ibu kaprodi yang lain, ada yang ingin ditambahkan sebelum kita akhiri acara ini? Apakah sudah cukup? Ya baik, berarti sudah tidak ada ya. Baik, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Tiba saatnya kita di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada narasumber kita hari ini, Bapak Rizal Amegia Saputra MKOM. Terima kasih Bapak.
Terima kasih kepada Bapak Adi Supriyatna MKom selaku Kaprodi Kampus Utama yang memberikan pemaparan tambahan materi dan memberikan sambutan kepada kita semua. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu Kaprodi Sistem Informasi Akuntansi PSDKU yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Dan saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang sudah membantu menyelenggarakan acara ini sampai dari awal sampai akhir bisa jalan dengan lancar. Dan rekan-rekan peserta mahasiswa-mahasiswi Universitas Bina Sarana Informatika sudah memperhatikan dan kerjasamanya menyimak acara dari awal sampai akhir. Kepada peserta, jangan lupa mengisi link presensi kehadirannya yang sudah di-share di fitur chat. Atas nama panitia penyelenggara, kami memohon maaf segala kekurangan dan kata-kata kami yang kurang berkenan. Semoga ilmu dan informasi yang kita dapatkan dari acara pembekalan sertifikasi kompetensi programmer di bidang software development, Prodi Sistem Informasi Akuntansi pada hari ini, para peserta, rekan-rekan mahasiswa bisa lebih siap ya untuk mengikuti proses ujian sertifikasi kompetensi, serta nanti dapat menyatakan hasilnya yang memuaskan, yaitu para peserta dinyatakan kompeten. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya Siva Fauzia, selaku moderator mohon undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat selalu. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih, Siva. Teman-teman, sukses terus.